Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama. Silakan untuk ketuanya memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali hari ini pada mata pelajaran kecerdasan artifisial atau KODI. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada? Hadir semua ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita tentang kecerdasan artifisial, yang mana pembahasan kita hari ini adalah tentang mesin cerdas vs non cerdas versus atau mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Sebelumnya kita ketahui dulu nih, pagi ini belajar kita itu tujuannya untuk apa ya. Jadi pagi ini kita belajar kecerdasan artifisial itu bertujuan untuk agar kita itu bisa, yang pertama, menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Berikutnya ya, kita minta untuk bisa menjelaskan bagaimana mesin cerdas itu bekerja menggunakan perintah logika sederhana ya. Ya, ini ada 6 konsep bahasa ya, atau konsep dasar kecerdasan artifisial yang mana akan kita pelajari untuk hari ini ya. Yang pertama ada definisi kecerdasan artifisial. Yang kedua itu ada karakteristik kecerdasan artifisial. Yang berikutnya ada mesin cerdas versus mesin non cerdas. Yang keempat ada macam-macam kecerdasan artifisial ya. Kelima, cara kerja kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir ada limitasi atau batasan kecerdasan artifisial. Ya, sebelum ini ya, kita telah belajar apa itu kecerdasan artifisial atau IR. Ada yang ingat? Masih ya? Enggak ya? Jadi dilihat di depan paparannya, definisi kecerdasan artifisial. Istilah kecerdasan artifisial atau KA itu pertama kali digunakan dalam lokakarya Dartmouth College ya, pada tahun 1956 ya. Jadi KA ini sebenarnya bukan hal baru. Istilah ini sebenarnya sudah dipakai lama ya. Kita dipakai pada tahun 1956 ya. Mungkin kalian juga belum lahir, istilah ini sudah ada
ya, saya juga belum layanin ya. Sementara itu kalau menurut KBBI dari versi 6 itu mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia ya. Sehingga secara sederhana AA adalah teknologi yang membantu komputer belajar ya, dan dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah ya. Seperti itu secara sederhana ya definisinya, sambil diingat. Ya, untuk yang berikutnya ya, karakteristiknya itu KA ya, belajar dari data ya, dia belajar dari masukan data. Yang berikutnya KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model perspektif. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial KA bukan hanya sekedar program komputer biasa ya, tapi ia memiliki kemampuan untuk belajar ya. Jadi KA ini memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, kemudian membuat keputusan secara otomatis ya. Jadi kalau kalian ketemu mesin-mesin yang bisa mengambil keputusan secara otomatis, itu sudah pasti dia adalah kecerdasan artifisial ya. Berikutnya kita masuk ke subbahasa kita, yaitu definisi mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Sebuah mesin itu bisa dikatakan mesin cerdas jika mesin yang dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan data atau kondisi yang diterima. Mesin ini biasanya dilengkapi dengan sensor dan logika pemrograman ya, sehingga bisa merespon keadaan di sekitarnya tanpa selalu diperintah langsung. Itu adalah mesin yang cerdas. Kalau dia mesin non cerdas, ya dia mesin yang hanya bekerja sesuai perintah langsung dari manusia ya. Kalau nggak diperintah dia nggak akan berjalan ya, tanpa bisa merespon atau menyesuaikan diri terhadap keadaan ya. Ini ada perbandingannya. Yang pertama, perbandingan dari mesin cerdas ini, kalau mesin cerdas dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya ya. Itu sudah termasuk mesin cerdas kalau dia bisa belajar dari pengalaman untuk memperbaiki kinerjanya sendiri. Yang berikutnya, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data ya. Jadi tanpa perlu kita ini program ulang ya. Jadi seperti itu ini mesin cerdas. Kalau nanti ada ya, ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas, kalian harus tahu dulu definisinya. Ya, ini bisa bekerja sendiri atau enggak ya. Yang kedua, mesin non cerdas dia hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap ya. Jadi polanya cuma itu saja, dia tidak bisa ikutin lagi kalau tidak diprogram ya. Kalau mungkin seperti cuci ya, mungkin kalau tidak kalian pencet tombolnya dia nggak cuci kan gitu. Lain dengan yang mesin cerdas. Yang berikutnya, memerlukan intervensi manusia setiap keputusannya ya. Jadi dia tetap memerlukan manusia untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, ini contohnya nih, contoh mesin cerdas dan non cerdas ya. Yang pertama, mesin cerdas ya, ada itu asisten virtual
seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan. Mungkin kalian di rumah juga pernah belajar ya, setelah sering buka Google. Kemarin yang viral itu kan, oke Google sebutkan ini, ya kan bekerja sendiri. Kalau sekarang pakai apa sekarang? Chat GPT ya, ada Chat GPT. Ada apa lagi? Apa? Gemini, ada apa lagi? Hah? Meta ya, Meta. Terus ada apa lagi? Yang kalian gunakan baru mungkin kalian ada lagi apa? Hah? Apa? Yang sebelah ini sering menggunakan nggak? Belum. Yang berikutnya masih cerdas. Itu ada Chatbot, layanan pelanggan otomatis ya, Chatbot. Mungkin kalian kalau WA ada yang otomatis dijawab, ya dijawab dengan siapa, toko apa gitu. Mungkin ada yang seperti itu ya kan, atau mungkin lagi sibuk kan gitu ya. Ya itu termasuk salah satu mesin cerdas. Yang berikutnya adalah mobil otonom ya, mobil tanpa pengemudi ya, tidak ada yang mengemudikan ya. Jadi karena ketagihan dia bisa otomatis berjalan sendiri. Yang berikutnya mesin non cerdas ya, ini contohnya di sini ada kalkulator yang bisa melakukan perhitungan cepat tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunanya ya. Dia bisa karena ada inputan. Kalau nggak ada inputan ya nggak bekerja sendiri ya kan, seperti itu. Nah yang kedua ini contohnya mesin cuci manual ya, manual. Kalau dia tidak dipencet tombolnya atau diatur manusia antara milih mode mencuci atau mengeringkan, dia kan nggak jalan ya, seperti itu. Nah dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita coba dengan soalnya ya. Dan tanyakan nggak ada ya, bisa dipahami ya. Ya kalau bisa kita coba kerjakan soal berikut ini ya. Ya saya kasih waktu secepatnya ya. Disilang, dikasih nama, disilang. Terus kelasnya ya. Ya, 1 menit lagi ya. Kalau sudah, yang belakang tolong diambil untuk maju ke depannya untuk lembar jawabannya. Yuk, dari habis diambil. Diambil ya. Demikian kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas ya? Definisinya tadi ya, mesin yang dapat mengambil keputusan sendiri ya, dan lain-lain. Ya, demikian kegiatan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Astagfirullah wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.